cuma seminggu. Seminggu Pak. Buka sahur pempek. Asem gitu. Sumpah itu bang. Ini fun fact bang, sumpah demi Allah, saya pernah jualan pempek bang. Pernah jualan Demi Allah bang. Di mana Di jualan? Bandung. Di Bandung. Oh, di Bandung sampai pernah jualan pempek. Iya. Saking karena doyan juga. Laku banget. Kenapa kau nggak terusin? Karena saya sudah jadi artis. Gak ada budaya tiwulnya. Kalau soalnya, kamu Bang tiwul Indra. apa? Tiwul itu dari ubi. Dari ubi singkong. Heeh. Itu terus nanti Gula merah. diolah tiwul dah gitu aja cepet aja. Begitulah. Lalu Sadaqallahul azim. Subhanallah. Kau tadi yang ngaji, Jal? Bang Jenda yang ngaji. Toleransi tapi nggak segitunya ya. Bang Jenda yang ngaji, Bang Jenda. Iya. Aku dari dalam kukira radio loh tadi. Saking merdunya. Saking Nggak ada suara kayak gitu. nggak ada. Ini mah rekaman ini tadi. Apa pakai handphone ya kau tadi ya? Enggak bang, suara saya serius. Ini lagi mau akhiran. Oh. Jadi kita mau tadarus Ngejar terakhir khataman. ngejar khataman. Udah juz akhiran. berapa ini? Udah juz 29. Keren. Bentar lagi udah juz akhir nih. Udah juz 29, akhir. Satu juz lagi terakhir, 30. Tapi aku seneng dengerin. Sambil Abang seneng dengerin. ngasih makan cupang. Oh. Karena kan jarang. Biasanya dia kan marah-marah aja kerjanya. Begitu Bu. Baca Quran langsung adem. Teduh Karena baru. bulan puasa tuh kudu puasa mah kudu perbanyak pahala. Kan segalanya dikali lipat. Betul. Kurang ngaji seayat dikali lipatnya 10. So. Bah. Oh, Kita ngaji ngaji seayat. satu ayat dikali lipatnya 10. Tuh. Oh. Satu ayat 10. Biar orang baca ayat 2 ayat. Udah 20. Enggak, bukan ayatnya. Satu huruf kalinya 10. Istilahnya Bang Jenda, kalau di bulan Ramadan nih di Islam tuh ibaratnya banyak kombonya. Iya. Bonus. Ibarat kalau lagi main apa ini? Main Tekken, main apa PS? Apa nih? Pijit. Iya, pijit. Aku udah begini sendiri nyariin sendiri. Nyari punchline tuh. Iya apa? Gitar Hero biasanya kalau Gitar Hero kan terus jadi di jurus-jurus gitu Iya. supaya kombonya naik. Lah ini bulan ini. Gitar Hero kumaha sih? Gitar Hero Tapi yang itu mah ini. Oh, kok nggak pernah main, Jal? Kalkulator. Dia nggak tahu game ini. Nggak tahu. Kalkulator tahu kan? Kalkulator apa? Kalkulator tahu. Itu lagi main kalkulator. Ya, gitu biasanya. Terus hubungannya sama Gitar Hero? Ya, kau nggak tahu Gitar Hero kayak mana? Aku menjelaskan. Sabar. Aku orang nanya. Sabar. Tinggal bulan puasa. Iya, aduh. Beres kamu. Mari kita kenalan dengan Kosada, Jenda Sadana, hijau Papua. Kosada, memang jenaka. Kosada, jodoh duanya. Ucap. Mudik nanti kemana Jang? Kurang jigana ke Palembang, Oh, Palembang tadi. Beda lagi posisi ya. Teman-teman kan ini ekspektasinya Indonesia Timur. Kemana? Makassar, Sulawesi. Keluarga besar mah banyak yang di Palembang. Keluarga besar tapi di Palembang. Ini orang di Palembang, ini. Nenek di Palembang. Waduh. Nenek, begini. tante gitu-gitu pada di Palembang. Orang Ngomongnya Sunda, mudiknya Palembang. muka Papua. Terlalu plural loh. Kau ini kalau mau dibilang orang mana sih, Jal? Mau dibilang orang Indonesia. Oh. Miniatur Indonesia tuh Miniatur ada di Indonesia. Ija. Ada di Soalnya Ija. orang Indonesia yang suka merdeka kan bilangnya orang. Saya orang Indonesia. Kita kan emang udah merdeka dari lama. Betul. Indonesia sudah merdeka. Ya tuh posisi. Terima kasih bang. Ini gue tegang nih. Ngerempet terus anaknya. Iya. Iya. Kan emak orang Palembang, babeh Makassar. Oh. Jadi emang ketemu kadang di kalau tengah. Lebaran tuh untuk tahun ini kita di Palembang. Palembang dulu Jadi besok. semua keluarganya di Palembang. Semua kita pada ke Palembang ngumpul. Pulang Hamin berapa berarti? Biasanya Hamin seminggu. Kalau Hamin nggak seminggu. Hamin 5 Wah, biasanya.
Panjang dong di sana. Panjang karena liburan dulu pengen ngerasain puasa di sana. Beda soalnya puasa beda-beda tempat mah. Apa emang biasanya kalau di Palembang yang kerasa beda menurut kamu, Ja? Kita kalau di Makassar, puntennya orang Makassar lagi. Makassar banyak. dulu, Iya, boleh. Kalau di Makassar tuh kita buka tuh ada kayak ini, kita buat lebaran tuh kayak ada buras namanya. Buras. Udah Buras tuh kayak di... lontong kalau nggak salah ya. Kayak lontong. Iya, tapi kayak gurih gitu kan? Beda ya? Di tempatku tuh ada buras tapi kayak lontong tapi lebih gurih. Udah berasa Oh, lontongnya. udah berasa lebih enak gitu. Lebih- Terus ukurannya lebih gede biasanya. Kayak ada santan-santannya gitu, Bang. Itu nanti pada Itu saat nanti makan. dikasih kuah. Itu pada saat nanti kuah. Dikasih kuah. Air- Kuahnya air- santan. Jangan bohong. Enggak bohong. Memang begitu. Di tempatku dimasaknya langsung pakai santan. Pakai santan. Oh, kayak bikin nasi uduk. Nasi uduk tuh kan kali ya. nasi pakai santan jadi gurih. Tapi Kalau ya aku lontong. masih. Di tempatku santan enggak. ini. Ini aku juga kayaknya Enggak, soalnya Bu. dari rasanya. Buras nggak tahu mungkin kalau di tempatnya. Kalau di Makassar memang dia yang lontong itu dikasih entah kuah coto Iya. gitu yang bikin gurih. Kita mah pakai itu. Jadi ada buras gitu. Nah, beda tuh kalau di Palembang. Kalau di Palembang pasti pempek. Pasti pempek. Mau buka, mau sahur pasti pempek. Buka pakai tuh. pempek. Buka Iya. pakai cuka terus. Aman. Aman. Oh. Aman. Kan nggak semua pempek pakai cuka nggak sih? Ada yang Ya, tewan maksudnya tuh. yang Tewan mah enggak. nggak dikuahin juga ada karena memang Iya. pempeknya udah enak kan. Iya. Kalau di Palembang tuh ada namanya laksan, Bang. Enak. Laksan. Laksan. Kayak Laksan. laksa. Tapi pakai Iya, N. iya, hampir sama, hampir sama apa masih sama lah pokoknya. Itu kayak Laksan gimana? tuh Apa lebih isinya apa? Kuahnya Dia tuh- warnanya merah nggak? Kuning, lebih ke kayak opor. Oh. Dia tuh laksan tuh. Anjing orang Papua nu ngajelaskeun makanan Palembang tuh. Anjing. Ade ieu mah anjing keren aing demi Allah. Gokil Keren aing. terlalu berwawasan. Tadi gua kira ini apa papeda kuah kuning. Enggak, beda. Serius emang ada. Dia tuh jadi laksan itu kuahnya rada kuning gitu, kayak kuah opor gitu. Heeh. Tapi pakai pempek. Pempeknya itu bukan pempek yang kalau di kita kalau adaan kan ada ininya, ada rasanya. Ya. Kalau tekwan kan sudah pakai kuah. Nah, dia persis kayak tekwan gitu dimasukin ke kuah juga. Dia kan pempek-pempek biasa tuh yang dimasukin ke kuah. Ya. Nah, ini modelnya kayak gitu. Tapi yang bikin gurih, yang bikin enaknya tuh dari Jadi buburnya itu beda apa? di kuahnya. Kuahnya, iya. Enak banget tuh. Tapi di Palembang tuh ada kayak kalau di sini kan yang pasti punten orang Palembang, izin ini mah izin ngejelasin. Ya kalau Kalau ada salah yang tolong diizin ya. tinggal dikasih tahu. Karena Iya. kan kita setahu kita ya. Iya, dan pengalaman mungkin Ijal. Ijal- Pengalaman keluarga mungkin orang Ijal aja. pengalamannya di Palembang ya dapatnya itu. Betul. Ya kan? Mungkin ada referensi lain. Nah, makanya aku mau nanya, nggak ada budaya takjil gorengan gitu. Yang umum kan aku pernah ngerasain berbuka sepanjang jalan di Jawa. Dan rata-rata semuanya punya gorengan. Betul. Iya. Ya ini Palembang tuh nggak ada atau langsung pempek semua. Ada mah ada. Tapi kalau di keluarga orang tuh makan tuh udah kita tuh biasa ngegelar panjang gitu, makannya udah langsung pempek. Ntar besok sahur nasi tetap ada pempeknya gitu. Oh iya? Karena apalagi kita kan sok jauh tuh dari Bandung, sok jarang pulang kan. Karena susah ngedapetin pempek yang enak di luar iya. di jadi Palembang apa-apa tuh. pempek terus Iya. gitu ya. Enggak bosen, Jal? Enggak. Kan atau cuma Doyan. seminggu mah. Cuma seminggu. Seminggu, Ih, sumpah, seminggu Jan. Pak. Buka sahur pempek. Buh. Asem gitu. Sumpah itu, Bang. Gorengan memang enggak, tapi ini kan pempek juga digoreng sebenarnya. Tapi enak, Bang. Oh, karena enak. saking doyannya ya. Ini fun fact, Bang. Sumpah demi Allah, saya pernah jualan pempek, Bang. Kok pernah jualan Demi pempek? Allah, Bang. Di mana? Di Bandung. Di Oh, Bandung. di Bandung sampai pernah jualan pempek. Iya, Saking laku. karena doyan juga. Laku banget. Kenapa kau nggak terusin? Ah. Karena saya sudah jadi artis. Inilah salah satu batalnya puasa Ijal hari ini ya. Sombong dia. Sombong sih nggak ngebatalin, Bang. Sombong nggak ngebatalin. Tapi ngekurangin sampai habis. Sama aja, Bang. Sama aja batal. Kurangin pahala aja. Sama aja batal. Kalau abang gimana? Aku biasanya kalau lebaran kan jelas makanan dulu, kita bahas makanan dulu ya. Makanan, ya. Makanan udah jelas pasti
opor udah jelas pasti. Apa? Lontong udah jelas pasti ya kan. Terus Tiwul. apa Bang? Tiwul. Nggak ada. Tiwul naon? Nggak ada budaya tiwulnya. Kalau soalnya kamu tiwul Bang apa? Hendra. Tiwul itu dari ubi. Dari ubi singkong. Heeh. Itu terus nanti Gula merah. diolah tiwul dah gitu aja cepet aja. Begitu lah. Lalu orang juga tahu. Di shortcut. Demi Allah orang nggak tahu tiwul. Kan ada kan ubi diolah keripik singkong. Ada Ya. kan. Ini tiwul cepet tuh. Pokoknya ubi, setahu ke sih ubi terus masukin aja microwave. Kasih pisau, kasih apa, dibuka tiwul. Kasih pisau. Cepet banget sekarang mah posisinya. Tapi tiwul tuh untuk teman-teman yang nggak begitu doyan ya. Baunya. Kan tiwul apa? Tiwul tuh olahan singkong. Rasanya bentuknya kenyil-kenyil gitu, Ja. Ya. Terus bentuknya dikukus, konsepnya dikukus. Itu kue Kayak paling sehat kayak itu. ini sangar pepe, tahu? Apa tuh maksudnya? Jangan kemana-mana. Ini selebaran. Edisi lebaran loh, Ja. Ada makanan loh. Apa? Di Bugis ada, di Makassar ada, di Bugis ada. Ya, boleh deh, namanya apa? Sangar pepe. Ya ini kita sambil Ada cari kan tahu tuh nih. Pisang. Ah, ini gitu. pisang gampang kali dari bentuknya aja udah ketahuan Tuh, pisang. sangar pepe tuh. Iya sih. Pisang kok kau susah kali menjelaskan. Iya. Iya, terbuat Oke, dari apa? kita lupakan balik teman-teman. Bahkan ini P-nya double. Namanya Sanggara. Sanggara, PC. sanggara pempek, Sanggara. sanggara pempek, Oh, sanggara ini tuh pempek. pisang yang ada di Makassar biasanya pakai sambal. Pakai sambal. Iya. Betul. Oh, Ay- di Salatiga ada yang jualan tuh. Modelnya emang pisangnya dikipasin gitu kan. Iya, pisang epe makanya dibilangnya kalau di Makassar. Oh, pisang pisang epe. epe. Iya, iya. Bener kan? Nggak Kan bohong salah kan? paham jadinya kan. Iya. Balik tadi ke opor. Opor itu terus Klepon, sama nam? biasanya kalau aku request di rumah pengen ibu masak kerni. Kerni itu apa? Nah, Kerni itu ini daging, dialah kerni. Di callback balik balik deh. Sebut saya apa ya? Kerni itu Apa? daging Bentuknya jadi kayak bakso kan? semur kali ya. Oh, semur. Jadi olahan daging semur tapi dagingnya digiling, tapi nggak jadi bakso. Tapi bulat-bulat. Bulat-bulat. Makanan kayak di kondangan. Oh, meatball kalau orang Meatball. bule. Orang bule tuh yes. yang belum jadi bakso tuh. Iya, Yes. bulat-bulat, tapi daging semua gitu Jadi ya. tekstur dagingnya masih lebih Kerni kerasa. coba kerni. Nah ini dia. aku tahu Iya, kerni. meatball. Ini dia Oh, kerni. ini suka ada nih. Jadi kalau tekstur di dagingnya masih nikahan. kerasa. Betul di kondangan. Di kondangan suka Iya, ada iya, nih. Kerni ada sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang enak tuh. Itu kalau udah hari ketiga. Bosen. Kirain kalau udah hari ketiga jadi gitu. Karena di Batak ada makanan yang setelah hari ketiga itu jadi lebih enak. Oh iya bang. Itu namanya arsik ikan mas. Itu Ikan mas. ikan mas. Dia arsik dia dimasaknya bumbu kuah biasa. Kalau Kuah arsik tuh kuning. naon? Arsik itu apa bang? Arsik tuh namanya ya Ya, ikan. arsik aja gitu. Asik. Arsik gitu. Ikan diolah jadi arsik. Bagus. Kurang lebih sama. Bagus. Ikan diolah jadi kerni. Dia dimasak. Dia pakai bumbu kuning gitu. Nah, dia setelah 3 hari biasanya kalau dia bertahan sampai 3 hari, maksudnya nggak habis dimakanin sama si tuan rumah, Saudara-saudara. digoreng lagi. Nah, setelah digoreng itu, wah gila rasanya. Jadi banyak enak kalau anak muda tuh makan tuh ada arsik. Oh iya nanti gitu. Udah digoreng, makan sekarang. Sampai segitunya. Waktu arsik kayak makasih ya nanti ini begitu udah digoreng FOMO. Udah digoreng langsung. Mau coba tuh bang. Itu Biasanya nanti- di mana? Abang bikin juga nggak di rumah? Bisa nanti kalau kita next syuting nanti aku minta mama masak Asik. Asik. Nanti Asik aku bawa dibawain papeda lah kalau kayak gitu. arsik. Pempek lah, pempek. bawang pempek. Oh, pempek. Pulang mudik ya. Iya, bawa Bawang pempek. pempek. Makanan lebaran Kau apa nanti lagi? pulang mudik bawa apa? Aku pulang mudik. Nah,
Nanti aku beli online aja di sini. Susah kalau tahu nggak sih kalau mudik kan suka bawa barang banyak tuh. Iya, belum bawa keluarga nanti kan. Iya, udah mah bawa barang banyak masih dititipin ngerepotin teman-teman ini. Nanti teman-teman kosan aku bawain pesan online. Yang aku penasaran tuh sebenarnya kalian punya tradisi-tradisi kalau ke keluarga tuh kalau ketemu misalkan nih kan mudik nih. Betul. Ketemu tuh ada tradisinya nggak sih? Misalkan harus jalan jongkok dulu kah? Oh, sungkeman. Itu pas lebarannya tapi ya? Di keluarga masih ada aku, Bang. Masih ada? Sungkeman. Dan aku senengnya tuh sungkemannya tuh bener-bener gitu. Maksudnya bukan yang sekedar prosesi gitu. Tapi bener-bener memang ini momen maaf-maafannya tuh di sini gitu. Oh. Itu berarti Itu pas lebaran sepulang sholat id berarti ya? Iya, jadi biasanya sepulang sholat id. Nah ini prosesnya tuh biasanya kalau menuju lebaran kita H-1. Kalau di tempatku biasanya kita ziarah makam dulu. Oh. Ziarah makam, ada biasanya pagi-pagi itu udah ada yang ke rumah-rumah jualan bunga. Jadi Ke rumah jualan bunganya? Ke rumah. Simbok-simbok bawa bakul, terus bawa bunga banyak. Biasanya udah pesenan tuh nanti. Jadi nanti datang ke rumah untuk jual bunganya itu. Ada teratai nggak bang? Gak ada. Posisi nggak pakai teratai. Kau kenapa nyari teratai sih? Iya, Orang ziarah apa bawa Bunga teratai? bang. Nggak ada. Mah bebas aja. Kecuali keluarga dilarung posisi. Kan keluarga ini ada makamnya. Kalau Teratai kan hidupnya di danau. kalau jenazah dilarung boleh teratai itu. Atau ngarang lagi bunga tuh. Iya, tapi kan beda Nggak konsep. semua bunga kalau buat jarang nggak semua bunga jarang. Siapa tuh lanjut Nah, kan di murah. tempat tuh konsepnya nggak mawar, tapi bunganya tuh bunga kenanga. Terus ada Melati. bunga lagi telasih. Bunga telasih. Mana ada bunga Coba, telasih? Bang, bunga telasih nih. Wah, Bunga ini telasih Nah, itu kita bunga telasih. bunga telasih itu bunganya ada. Jadi ngasihnya tuh nggak sekedar bunganya tapi sebatang-batangnya. Jadi Oh, ditaruhnya kayak tuh tulip. Oh, yang itu ini. yang ungu itu. Ya, yang ungu-ungu Oh, itu ini. namanya. Oh, ini lavender. Hah? Lavender. Hmm. Ungu begini mah lavender ini. Oh iya, sebenarnya lavender ya. Kalau pagi tuh orang keliling tuh udah bawa kembang telasih itu sama kembang nongo itu nanti sore hari setelah aktivitas ziarah ke makam leluhur naruh bunga itu. Jadi rata-rata malah nggak ada mawar melati. Kembang 7 rupa gitu yang Enggak, itu nggak ada kelopak-kelopak mawar tuh nggak ada. Bukan lagi posisi lagi ngilemu bang, posisi kenapa langsung 7 rupa? Aku pikirnya kembang 7 rupa yang kelopak-kelopak bunga. Enggak, ini jadi entah kenapa di wilayahku tuh arahnya Bang Telasih sama Bang Nongo ini. Enggak tahu ya siapa yang membuat Ini kultur mengawali itu Ini ya. khusus di Salatiga aja atau di Jawa Tengah? Kayaknya bahkan bukan di Salatiga, mungkin di kampungku mungkin Bang. Oh. Di daerah kampungku lah. Cuman di kampungmu itu aja? Di daerah Kabupaten Semarang lah. Itu di sekitar situ bentuknya begitu. Aku nggak tahu ya di tempat teman-teman mungkin ada yang sama nggak pakai bunga mawar. Nah itu bentuknya ziarahnya begitulah. Nanti habis itu kan malam Persiapan, takbiran kan. takbiran, betul. Nah di kampung tuh biasanya takbir keliling. Tapi kelilingnya pakai ini, pakai pick up atau pakai digotong. Kalau Lihat di Abang tuh ada ini nggak sih lomba-lomba kayak takbiran gitu nggak sih? Masjid ini bikin takbiran apa keliling mobil gitu, ada nggak sih? nggak ada. Aku masih Kan juga. enggak dong. Kalau Iya, berarti ada dong harusnya. Ya aku menarik ini pertanyaan ini menarik menurutku, tapi di tempatku nggak ada bang. Ya kau, Maksudnya kamu udah nunggu nih. Kirain ada. Kira ada kesamaan. Aku maksudnya itu seru tuh, tapi Kalau- tempatku nggak ada. Kalau di tempat kakek aku yang di Pinrang, di Makassar di Pinrang itu ada tuh setiap ada lombanya. Nah. Itu yang bikin malah langsung bupati biasanya. yang bikin lombanya. Yang bikin Bikin lombanya. Jadi lombanya, oke. masjid ini bikin kayak Allah Akbar, tapi
hias Istilahnya mobil. piala bupati. Iya, hias mobil, terus mobilnya tuh dihias kayak ornamen apa Lebaran namanya? Lebaran gitu. gitu, ada beduk, ada gitu-gitu. Keliling tuh pawem Hamin 1 karena orang udah pada tahu, pasti semua anak-anak tuh udah keluar tuh. Nah, kita biasanya Hamin 2 itu kalau ke kakek minimal Hamin 2 udah harus sampai. Karena kita udah tahu malamnya itu kita mau ngeliatin itu. Oh, seru festival tuh. jatuhnya. Ini di Makassar. Iya, di Pinrang biasanya. Malam biasanya Jal karena ya. Malam, Ya jadi malam-malam takbirannya itu Iya, ya. lampunya kerlap-kerlip nyala gitu tuh. Seru banget tuh. Jadi semuanya nungguin di pinggir jalan Nah. tuh. Kalau di kampungku tuh itu modelnya Karang Tarunanya bikin untuk anak-anak. Oh. Jadi nanti anak-anak semuanya disuruh bawa obor, disuruh bikin sendiri obor anak-anak. Jadi nanti kita bikinin door prize untuk anak-anak yang pada bikin kentongan, pada bikin obor gitu. Terus nanti road tour tuh kan maksudnya. Road trip tuh. Nah itu pakai apa? Oh, Jalan kaki. Jalan. Jalan kaki, Bang. Karena kan keliling Keliling kampung. iya, Dan komplek lah namanya bahasa ini mah. namanya di sebuah kampung tuh semuanya kan kenal, Bang. Istilahnya kita tuh Iya tahu sih, nih, udah tahu. di sini sih warungnya Mas Dwi. Nah, Jal, kalau di Papua tuh Aing kan dari tadi ngebahas Sulawesi, di Palembang lainnya. Papua dong. Aing kudu ngebahas Papuanya beneran. Karena kan kita mungkin karena pemberitaan mengenai tradisi Ramadan, tradisi Lebaran di Papua tuh mungkin nggak banyak, Iya. nggak sebanyak kayak tradisi di Jawa, di Sumatera. Kalau di Papua tuh ada tradisinya nggak? Ini mah jujur ya, jujur. Saya jujur pisan ini mah. Sejujurnya. Saya belum pernah lebaran di kampung saya. Sebenarnya malah belum pernah di Iya, Papuanya. Iya, tapi di sana mah ada tradisi namanya bakar batu. Oh, Aku tahu tuh. Tradisi bakar batu. Nanti Gimana tuh? batu dibakar, cereng jadi makanan. Masuk akal sih menurut gue. Masuk akal sih. Aku penasaran ada batu empuk sih rasanya gimana ya. Bukan batunya yang jadi makanan. Jadi batu yang dibakar ini nanti dipakai untuk menimbun makanan biasanya. Cara ngukusnya begitu. Iya, entah dia daging, entah itu sayuran, nanti dikubur dengan batu yang panas. Orang Papua saha nu ngajelaskeun saha. Tapi bener nggak? Tapi bener nggak? Bener. Tapi betul begitu, Jal. Bener. Jadi kayak ada tempat buat batu itu dibakar. Heeh. Terus nanti ada kolam sini buat masaknya. Jadi, masakannya di bawah. di bawah. Jadi batu ini dibakar, nanti pas panas-panas dimasukin ke kolam sini. Betul. Dia jadi pondasi Ditimbun. batunya panas, habis itu ditimbun makanan. Biasanya pertama itu daging-daging dulu. Nah, teman-teman yang Papua yang apalagi di kampung saya gitu ya, kan ada yang muslim, ada yang non muslim gitu. Betul. Nah, kita tuh dua ininya. Tungkunya kayak gitu ya. Tapi batunya satu. Tapi yang menarik itu kan berarti kan harus bareng-bareng ngelakuin itu kan. Iya, kayak waktu itu abang saya pernah ada kasus ribut agama. Oke. Gara-gara abang saya bangun masjid dilarang. Tapi baikan lagi karena kampung kan biasa kita kekeluarganya kuat kan. Udah baikan, akhirnya damainya kita sama-sama tuh yang teman-teman yang tadinya ribut bawa panah apa segala macam langsung bikin bakar batu. Makan bareng tuh teman-teman yang nulis bikin babi yang Islam ayam Makanan pemersatunya iya, ternyata. kayak gitu. Kalau lebaran mungkin kayak sempat waktu di episode sebelumnya yang orang bilang yang kalau yang muslim lagi sholat Ya. biasanya yang Kristen yang masak. Iya Jadi betul. teman-teman Kristen yang ibadah hari ininya teman-teman yang muslim yang masak. Malah pernah waktu di ini fak-fak itu kan ini ada namanya ada masjid yang nanti teman-teman ada yang pernah sholat, bareng. ada yang gereja. Pernah ada kejadian bareng tuh. Barengan. Karena Iya. Idul Fitri sama Natalnya barengan. Itu di fak-fak ada tuh di satu tempat lagi. Kekeluargaannya sebegitu kuat ya maksudnya ya. Nah, yang tadi Dan, yang sungkeman itu di hari H. Oh iya tadi cerita tadi. Iya, tadi kan lagi cerita Sungkeman itu tuh, Iya, aku tadi baru penasaran. cerita itu. Oh iya, tradisinya kurang lebih tadi sama kayak Ijal. Jadi setelah dari sholat Id, Jarah dulu berarti. jarah dulu. Bahkan sholat Id itu kalau di tempatku Bang, itu ada hostnya. Host gimana? Iya, ada MC-nya. Jadi ngasih tahu acaranya tuh yang awal apa dulu, yang berikutnya apa dulu. Tapi ya memang MC formal. Jadi remajanya itu MC dulu. Ini kenapa aku cerita? Karena ternyata nggak di semua tempat. Kayak gimana? Jadi misal? kalau aku pulang tuh aku pasti ngevideoin
MC-nya pas lagi bawain ibadah. Oh iya, ibadah. Idul Fit sholat Id ini gitu. Jadi terus lah masa sholat Id ada MC-nya Bang gitu karena rentetannya kan gak cuman sholat aja. Cuman kan ada ceramahnya, ada tausiahnya, ada zikirnya, ada mungkin pengumuman pendapatan sodakohnya gitu. Jadi ini dibacain rentetannya supaya orang-orang tuh nggak menunggu kan kadang kalau sholat itu kadang apalagi kalau di kampung kan acaranya banyak terus ini apalagi acaranya ya karena kan kalau sholat itu Bang beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tuh kita dengerin dulu khotbahnya, sholat Jumat selesai pulang. Okay. Kalau sholat itu sholatnya paling awal. Oke. Iya. Sholat dulu baru dengerin khotbah. Jadi kalau orang nggak tahu rentetannya apa, ini nggak tahu ini sampai kapan. Gitu. Sehingga ada MC-nya akhirnya kalau di kampungku. Remaja biasanya. Remaja. Kamu pernah remaja? Aku pernah, cuman aku nggak pernah jadi hostnya. Oh pernah remaja tapi nggak pernah jadi MC. Nggak pernah jadi MC-nya. Karena nggak boleh lucu. Karena ini kan acara keagamaan. Sebenarnya Dana ini mau sombong. Dia ternyata udah lucu dari remaja. Lah, posisi kan dia Terus sombong. Takutnya bukan soal lucunya Bang. Takutnya nyeletuk. Iya. Takutnya nanti kan orang tua nangkepnya lain malah nggak enak. Terus ini karena di lingkungan kampung ada salam-salaman Bang. Keliling. Salam-salaman warga. Salam-salaman seluruh kampung yang datang di sholat Id itu. Ya Allah. Nah, semua yang ada di situ. Mungkin ini ada yang ngerasa kalau iya kita biasanya kalau sholat Id kita juga salam-salaman kok. Iya ada pasti di beberapa tempat gitu, tapi banyak yang enggak kan? Iya. Karena kalau di kota kan ya udah bubar salam-salamannya sama yang dekat aja. Yang dekat aja. Ini enggak, ini dibikin jalur mengular gitu. Jadi bener-bener semuanya saling ketemu. Sambil nyanyi, sambil sholawat sallallahu ala Muhammad. Takbiran biasanya. Allahu Akbar Allah. Iya betul, keliling. Kalau di sana di Siantar ya dan di orang Batak umumnya tradisi maaf-maafan itu ada juga kita. Apa namanya? Cuman kita di tahun baru biasanya. Natal. Ya. Natal ya. Sebenarnya dia terlepas dari Natal, dia mungkin ada yang ibadah juga di rumah kan biasanya. Maaf-maafan tuh dia kita bilangnya mandok hata. Mandok hata tuh dia malam tahun baru kayak yang tadi Dana bilang, nanti ngumpul, nanti itu minta maaf tuh dari yang paling kecil. Sama. Iya, tapi bentuknya nanti salamannya di akhir. Di awal itu karena kalau orang Batak itu kan senang ngomong ya. Iya. Jadi dari kecil udah diajarin untuk ngomong, untuk ngasih tahu. Ya aku mungkin selama Mengakui. setahun. Ya. Selama setahun ini nih kesalahanku. Ini kayak aku misalkan waktu belum nikah. Ya buat mama sabar aku belum bisa nikah. Nanti ya didoakan aja. Nanti di akhir pas giliran mama ngomong, mama juga ngomong, iyalah yang penting kau juga serius. Mama sama opung tulang di sini ikut mendoakan supaya kau juga cepat dapat jodoh begitu. Di satu sisi sebenarnya deep talk tapi satu keluarga. Nanti setelah semuanya ngomong, doa bareng baru salam-salam. Sambil pengakuan dosa. Nah biasanya tapi anak-anak muda tuh makin kesini banyak yang takut ikut itu. Karena itu tadi salah satunya ditodong. Kalau misalkan kuliah belum skripsi ditodong skripsi. Kalau udah lulus belum nikah ditodong nikah. Bisa gitu. Jadi deg-degan aduh. Tapi suka ada yang pengakuan dosanya bikin kaget keluarga gak sih Bang? Contohnya. Gak bisa ya. Tiba-tiba misalkan saya gitu. Nah misalnya tuh gitu. Nah karena tradisi mandok hata ini aku pernah bikin prediksi perampok besar di Rawamangun di Pulau Mas bakalan ditangkap di malam tahun baru. Lah ngapain nih urusannya gimana? Nah jadi aku nulis waktu itu di status Facebook gitu kan. Ini pelakunya kebetulan memang orang Batak. Pelakunya udah diidentifikasi tapi kabur. Aku bilang nanti dia ditangkapnya di kampung.
antara malam tahun baru atau pas persis tanggal 1. Karena dia wajib pulang untuk mandok hatta. Karena mandok hatta tuh udah kayak kewajiban gitu loh. Jadi abang lihatnya ini ntar pulang pengakuan dosanya di situ. Ternyata dia persis di stasiun bus ditangkapnya di Medan. Bener. Lagi mandok hatta. Belum sempat malah. Oh ya. Karena dia baru turun dari bus langsung ditangkap. Oh, tapi udah Kirain- mereka udah bakal nyangka dia bakal pulang gitu ya. Memang sudah ditunggu di sana sama polisinya. Aku kira posisi udah mandok kata, terus kayak sebenarnya tahun ini aku ngerampok. Terus Pak D-nya ada yang tiba-tiba buka-buka terus polisi. maksud kenapa setelah mandok kata pengadilan agak rame gitu. Aduh. Tapi ternyata tradisinya macam-macam ya Bang ya. Betul. Macam-macam, beda daerah beda ini. Beda Tapi kultur. kayaknya kalau yang orang anak-anak Kristen main ke keluarga-keluarga Muslim di hari Lebaran di Papua juga ada ya. Kalau nggak salah kalian tuh minuman kaleng gitu kan. Ini nih jajan atau suguhan favorit coba. Kalau aku penyuka kacang sih dari kecil. Kacang Sama limun. Jadi limun tuh limun gimana tuh Bang? kayak minuman sirup dalam botol yang Oh. kalau sirup itu kan dia kental dicampur air gitu kan. Ya. Ini dia udah jadi gitu, udah minuman jadi. Kayak ya udah minuman botolan aja Iya, sebenarnya. minuman botol. Jadi langsung siap minum. Iya. Lemon. Lemon kan Beda. Enggak, ini rasanya nggak harus lemon. Rasanya bisa jeruk, bisa markisa. Kadang juga sarsaparilla. Mereknya apa Bang? Aku nggak ingat mereknya. Cuman kalau anak-anak sana bilangnya limun. Kalau Kita minum pulang limun. pasti minumnya itu. Jadi kalau cuman bisa lebaran aku bisa minum itu. Oke. Oh, minumannya disediain pas cuma lebaran aja. Iya karena kalau mau beli bisa. Cuma kan aku waktu kecil nggak bisa beli. Iya. Dan momentum ya Bang. Ya. Momentum. Sebenarnya kan Iya. kayak ini hari-hari biasa orang makan opor bisa. Bisa. Iya, Tapi tapi pasti kan- beda rasanya Beda opor. rasanya. Ya, pasti. feel-nya beda ya, Iya. feel-nya beda ya. Itu makanya se-happy itu kalau lebaran dimakan dulu. itu. Kalau ini makanan keringnya atau ininya yang disuguhin Bang? Kacang sama kue bawang. Oh kue bawang. Tahu nggak kue bawang? Tahu yang kalau yang panjang-panjang. Iya. Kalau iya. kalau dimakan ngendal di gigi tuh. Nah, betul. Sepanjang ngobrol gini tuh. Iya, suka ada yang Iya Pak D. Iya, betul. Kayak ngeremehin gitu ya kan. Terus Kayak somong jatuhnya Iya, kan. iya, iya, Nah, Kalau orang sukanya tuh ini nastar sih. nastar. Nastar mah nggak ada yang ngalahin nggak Nastar sih? nanas ya. Cuman Iya, nastar itu Nggak coklat. Oh nastar yang coklat. ada nastar coklat ya? Nah, Aku juga baru tahu Bang. Nggak, Aku juga baru tahu kemarin-kemarin Nanas, ini. Nanas, Ada nastar coklat. Nanas. Namanya aja udah nas. Kalau coklat dia costar. Kalau nanas, nanas. Hampura. Makanya nanas tar tuh. Nanas Kue nanas. Nah, cuman Nastar. nastar itu kurang cocok buat musafir kayak kami anak-anaknya. Kenapa? Kan kami suka ngantongin. Nastar itu kalau dikantongin pecah biasanya. Oh iya. Ya. Kalau kue bawang, kacang, itu jangan kan dikantongin. Habis dikantongin dipakai main bola juga masih aman. Masih iya. Pun patah juga masih aman. Iya, Iya. kalau nastar dia bisa pecah. Oh alasannya itu Bang Makanya nggak kami ambil biasanya. Hanya kami makan di situ. Wah, udah pro player. Iya. Ya tiap Kalau tahun. kalau anak-anak zaman sekarang bisa bawa tote bag. Sekarang udah gak pakai gini. sama tumbler biasa buat Kalau di Papua itu bawa tas. Oh iya. Beneran bawa tas. Oh iya, Bener-bener bawa kalau suka tas. dikasih kayak minuman kaleng gitu kan. Minuman kaleng, makanan kayak gitu, terus Bawa bingkisan, tas. bawa tas. Terus nyampe ke rumah teman-teman yang muslim tuh, ntar ada yang disengin, kamu Islam nggak? Enggak. Coba bisa apa? Bisa assalamualaikum. Oh Iya, iya. iya, Coba iya, apa? iya, Ah, boleh. Assalamualaikum. Dapat. Boleh dapat duit. Nanti Oh, double iya. ya. Nanti kalau ditanya, bisa apa? Bismillah. Oh, dikasih uang gitu. Gitu. Ya itu tuh, aku tape malahan kayaknya mungkin kalau secara makanan ya. Paling suka, masa paling dinanti-nanti lah. Kayak terus mabuk. Enggak nyampe mabuk. Biasanya tape tuh, tape ketan. Tapi ketan. Bukan tape singkong, tapi tape ketan. Itu kalau kebanyakan mabok itu Dan. Tetap sebenarnya Bang ya. Tetap ada alkoholnya dikit.
Aku makanya tuh ngambil tape biasanya terus aku sodorin ke saudaraku kayak tipis-tipis Pak De ya. Siap. Gini. Ngomong gini kita lagi maaf-maafan kita mandok hata. Bikin pengakuan masing-masing lah kita. Sebelum nanti kita minta maaf sama pemirsa aku ngaku. Dari yang punya ini dulu. Ya kalau aku sebagai bapak kos udah pasti kalian tahu, kalian juga semua tahu. Kalau kalian nggak tahu, kalian lihat di episode sebelumnya. Aku minta maaf karena pernah ngambil duitnya Ijal, pernah juga make celana dalamnya Dana. Kalian cek lah itu tadi episode berapa itu. Yang size-nya aku nggak tahu kemana ya mungkin. Ya walaupun aku make cuma sampai sini sih kemarin karena nggak muat. Iya. Cuma sampai sini. Ya aku minta maaf lah dan juga mungkin aku pernah marah-marah juga kan. Ya tolong dimaafin lah karena kan aku marah biasanya nagih. Nangis Ijal. Nangis sedih Ijal. Air matamu hitam ya? Emang karena dicela kayak Deddy Corbuzier dia. Makanya terus ininya itu. Ngeluarin tadi tapi lebih lucu itu. Lanjut Bang. Iya, semoga bisa dimaafin. Ini kayak Mando Hatta kita nih. Bang, kumpulan air mata saya, Bang. Aduh. Ini kalau di press putih lagi kan? Ayo Jal, ngaku Jal. Kau? Saya minta maaf ke abang-abang. Mungkin kalau nagih suka sampai ada ininya sampai datang ke sini jadi ngeributin ke kos. Ya, kau banting-banting sepeda Starling. Iya, banting-banting. Kau kemarin buka pintu sampai copot langsung gitu. Iya. Apalagi keburukan apa lagi yang saya lakukan? Apalagi ayo. Kau ini Bang Jenda lagi tidur kau pukul. Iya. Aku udah isi kau ini ngaku. Iya. Kau pernah terlalu frontal mengkritik pemerintah. Juga kalian carilah di episode sebelumnya itu ada itu. Itu sudah dipotong ya. Enggak saya ini. Nanti mereka mundur yang mana ya? Mereka nyari, Bang. Terus rasis, kasih tahu teman-teman. Oh iya. Ya, saya minta maaf buat teman-teman juga mungkin ada kata-kata yang anjing keluar dari mulut orang juga. Hampura lah pokoknya nanti orang mah. Wilayah kelepatan hampura. Iya. Jadi. Aku sih memaafkan sih seluruh kesalahan teman-teman. Kau jadi gini. Mau nggak dimaafin Oh, kesalahan-kesalahannya? Mau. Ya, terima kasih. Kok kayak ada yang kurang ya? Kalem. Kayak ada yang kurang deh. Mau perempuan kesini bikin kita seujon. Nah, aku memaafkanlah kalian udah suuzon. Kalian udah berburuk sangka. Kesalahan Aku kita yang nambah. memaafkan. Mungkin saling memaafkan. Dana. Ya udah. Di adatnya di adat. Gak ada. Kalau sekarang gitu aku gak jadi minta maaf. Nggak usah lah. Mari kita kenalan.